Yang belum menerima undangan dan tidak ada namanya di daftar tersebut. Nah, bagi masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak menerima undangan, ya, saya akan membedakan. Ada masyarakat yang sudah terdaftar di dalam DPT tetapi belum menerima undangan atau belum tersampaikan, masyarakat tersebut tetap bisa memilih dengan membawa KTP datang ke TPS. Nah, bagi masyarakat yang kedua yang memang tidak terdaftar di DPT tetapi masyarakat tersebut memiliki KTP elektronik, ini bisa, masyarakat tersebut bisa memilih di pukul 12.00 WIB dengan membawa KTP di tempat alamat yang tertera di KTP-nya. Bu, H-1 dipastikan siap, Bu, ya. Bagaimana untuk hari ini, Bu? H-1 dipastikan seluruh badan ad hoc kami sudah siap dan seluruh logistik juga sudah berada di TPS masing-masing. Itu dijelaskan, satu, pemilih yang bisa menggunakan hak pilih, kedua, pembentukan TPS dan formulir-formulir yang digunakan pada saat pemungutan suara. Terus tiga, syarat-syarat pembentukan TPS itu atau tempat pemungutan suara. Keempat, waktu pelaksanaan. Kelima, cara mencoblos atau memilih yang benar itu bagaimana, di situ juga diatur. Misalnya dengan cara mencoblos nomor pasangan calon, nama pasangan calon, atau gambar pasangan calon. Di PKPU itu disebutkan di PKPU 18 itu. Setelah itu juga di PKPU itu disampaikan secara menghitung hasil dengan menggunakan form C hasil yang berukuran besar dengan cara tally. Tally itu artinya memberikan garis di setiap kolom 5 itu. Nah, itu sistemnya, setelah itu baru diakumulasi di ujungnya. Setelah ditulis dengan angka, petugas itu akan menulis dengan tulisan atau bilangan. Contoh, misal perolehan suara pasangan nomor urut sekian 50 dengan angka, ya, 50. Baru di bawahnya 50 ditulis dengan bilangan. Jadi di PKPU itu diteraskan secara detail cara penulisan perolehan pemungutan suara. Oh ya, gimana, Bu, kalau ya. Untuk aplikasi Sirekap sendiri, Bu, apakah itu yang menjadi acuan untuk penetapan itu atau masih manual seperti Ibu jelaskan tadi? Ya, kalau untuk aplikasi Sirekap adalah aplikasi alat bantu atau sebagai informasi untuk publikasi. Nah, dan alat bantu rekapitulasi. Jadi artinya yang menjadi dasar hukum penetapan perolehan peraih suara terbanyak nanti adalah rekapitulasi manual yang berjenjang yang dilakukan oleh KPU Ogan Ilir. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.